Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Yang saling berhadapan. Di museum ini pengunjung juga bisa melihat sejumlah barang milik pribadi Nek Gandeng, termasuk patung kayu tetua adat Toraja ini yang pernah menjual kerbau miliknya agar desanya bisa dialiri listrik. Untuk sampai ke Museum Rambu Solo Nek Gandeng, pengunjung cukup menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 15 menit dari kota Rantepao yang menjadi ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Tertarik untuk mengenal lebih dekat budaya masyarakat Toraja Utara? Silakan berkunjung ke Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jika Anda berlibur ke Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tentu belum lengkap rasanya kalau tidak berkunjung ke objek wisata Ketekesu yang juga merupakan salah satu kampung adat yang berada di Kecamatan Kesu. Disebut kampung adat karena di desa Ketekesu ini masih terdapat sejumlah tongkonan asli yang bahkan sudah hampir berumur ratusan tahun. Disebut tongkonan asli karena tongkonan yang berada di kampung adat Ketekesu ini atapnya masih menggunakan sabut dan ditumbuhi tanaman. Tidak seperti tongkonan yang ada di kota lainnya yang sudah beratapkan bambu, seng maupun genting. Salah satu ciri khas rumah adat tongkonan Toraja adalah bentuk atapnya yang menyerupai perahu. Di setiap tongkonan juga terdapat patung kepala kerbau yang menjadi simbol kemakmuran. Kampung adat Ketekesu sendiri memang tidak pernah sepi dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang sengaja datang untuk mengenal lebih jauh adat istiadat masyarakat Toraja. Kalau pendapat saya sih memang cukup bagus ya untuk tempatnya, dan juga memang dia kan mengangkat budaya lokal di Sulawesi Selatan, terutama di tanah Toraja sendiri. Jadi memang ya bagus untuk wawasan dan pengetahuan saya juga sih, tahu budaya lain di Indonesia. Dari mana bang? Saya dari Jogja. Dari Jogja ya? Ini pertama kali ke sini? Pertama kali, kebetulan ada tugas di Sulawesi Selatan. Terus tidak hanya rumah adat tongkonan, di Ketekesu wisatawan juga bisa melihat pemakaman tua masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja sejak zaman dulu memang dikenal dengan ritual pemakaman yang tidak biasa.
Proses pemakaman tidak dilakukan dengan cara memasukkan peti ke dalam tanah, melainkan menggantung peti atau memasukkannya ke dalam gua. Dalam satu kompleks pemakaman biasanya menjadi milik leluhur dari satu rumpun keluarga. Saat berkunjung ke lokasi pemakaman adat ini disarankan untuk tidak memegang atau memindahkan benda yang ada di sekitar lokasi pemakaman. Kita menjaga wisata. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan saat berkunjung ke Ketekesu Toraja Utara, jangan pernah memindahkan sesuatu yang ada di tempat wisata ini, karena jika memindahkannya Anda akan mendapatkan denda. Masyarakat kampung adat Ketekesu dikenal sebagai pemahat ulung di Kabupaten Toraja Utara. Selain sebagai pembuat rumah adat tongkonan, pemahat ini biasanya juga membuat beragam souvenir yang menjadi oleh-oleh khas saat berkunjung ke Toraja Utara. Baik berupa miniatur rumah adat tongkonan, patung kayu, hingga tas rajutan serta kalung dan gelang khas Toraja. Jadi tidak heran jika di lokasi wisata kampung adat Ketekesu ini terdapat lapak pedagang yang menjual oleh-oleh khas Toraja. Kebanyakan pengunjung biasanya membeli souvenir di tempat ini karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan beberapa toko souvenir yang ada di wilayah perkotaan. Untuk sampai ke kampung adat Ketekesu, pengunjung cukup menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 5 km dari pusat kota Rantepao yang juga ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Harga tiket untuk berwisata di tempat ini hanya Rp10.000 saja. Penasaran dengan adat istiadat masyarakat Toraja? Silakan berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita teman-teman netizen. Kita masih di area Cempai, Serang Parepare. Seperti biasa kita ingin kumpulkan satu kantong sampah di sini. Dan sepertinya di sini kita tidak butuh waktu lama untuk kumpulin satu kantong ya. Kenapa? Sampahnya besar-besar tahu. Sampahnya luar biasa besar. Jadi ada teman yang menyarankan untuk pakai kaos tangan ya. Terima kasih. Sebenarnya ya kita udah nyiapin terus ya kaos tangannya ya, cuman kadang lupa gitu ngambilnya. Tapi ini harus sepertinya butuh 2 tangan itu ya untuk ngangkat. Terima kasih teman-teman, satu kantong hari ini cukup. Dan sepertilah kondisi pantai kita yang memang butuh perhatian lebih. Sampahnya luar biasa nih. Sampai ketemu besok. Salam jumpa. Tugas pokok, fungsi, dan peranan polisi lalu lintas di Indonesia tentu saja untuk menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Tugas berat ini menjadi tanggung jawab besar anggota kepolisian lalu lintas di setiap daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hal inilah yang dirasakan Brigpol Asri Hamzah. Polisi lalu lintas yang bertugas di unit patroli lalu lintas Polres Parepare ini setiap harinya mendapat tugas untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas jalan di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Meski kerap harus berpindah-pindah ke titik kemacetan yang ada di wilayahnya, Brigpol Asri Hamzah tidak pernah mengeluh. Ia bahkan sering membersihkan kaca cembung di setiap jalan yang dilaluinya saat pindah ke lokasi kemacetan lainnya. Tujuan membersihkan kaca-kaca cembung di jalan itu, saya kan sering lewat situ juga, saya perhatikan, wah kaca ini kotor, nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan. Dan saya juga tidak menutup kemungkinan saya juga terjadi seperti itu di jalan karena kacanya, waduh kotor, makanya saya bersihkan itu supaya pengendara lain bisa selamat, saya pun bisa selamat juga. Bagi rekan-rekannya, sosok Brigpol Asri Hamzah memang menjadi teladan. Di tengah kesibukannya sebagai anggota kepolisian lalu lintas, Brigpol Asri Hamzah tetap melakukan hobi yang sudah digelutinya sejak dirinya belum menjadi anggota kepolisian, yaitu bermain bola. Meski saat ini sudah jarang mengikuti turnamen sepak bola, mantan pemain PS Sandek Polman yang pernah merasakan ketatnya persaingan di Piala Suratin 2004 ini menyalurkan hobinya dengan cara yang berbeda.
Sekali dalam sepekan, Brigpol Asri Hamzah meluangkan waktunya untuk melatih tim sepak bola anak-anak di lapangan Adi Makasau, Kota Parepare. Anggota kita atas nama Asri Hamzah, orangnya bagus, dalam tugas rajin, di samping melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota unit patroli Satlantas Polres Parepare, yang bersangkutan juga banyak meluangkan waktunya untuk melakukan olahraga sepak bola. Tapi dalam hal ini yang bersangkutan tidak hanya melakukan olahraga sendiri, tapi yang bersangkutan juga menularkan ilmunya untuk melatih anak-anak. Di sekolah sepak bola Parepare ini, Brigpol Asri Hamzah membantu pelatih kepala SSB Parepare untuk menularkan kemampuannya dalam bermain bola. Biasanya aktivitas ini ia lakukan setelah tugas patroli di wilayahnya selesai. Menjadi asisten pelatih di sekolah sepak bola Parepare tentu saja membuat Brigpol Asri Hamzah bisa lebih dekat dengan anak didiknya. Anak-anak yang dulunya mengaku canggung dan takut karena asisten pelatihnya adalah anggota polisi, kini perlahan mulai merasa lebih nyaman.